Partai Buruh, Partai Buruh. Ya, kawan-kawan, kata-kata tentang buruh tentu saja bukan kata-kata yang asing bagi kita. Dan selalu yang kita pikirkan dalam aksi-aksi buruh adalah tentang buruh bersatu tak bisa dikalahkan, buruh berkuasa, rakyat sejahtera. Karena kita percaya ketika buruh berkuasa, maka yang akan dipikirkan, yang akan dikerjakan adalah tentang bagaimana mewujudkan tentang kesejahteraan. Kita tahu apa yang dipikirkan buruh saban hari, apa yang diperjuangkan buruh setiap saat adalah tentang kesejahteraan. Itu diperjuangkan melalui serikat buruh. Begitu juga dengan elemen petani. Apa yang diperjuangkan oleh petani, apa yang dipikirkan oleh petani bersama dengan serikatnya, tidak lain dan tidak bukan adalah tentang kesejahteraan para petani. Begitu juga dengan kawan-kawan di sektor nelayan. Bersama dengan serikatnya, nelayan berjuang untuk memastikan kesejahteraan bisa diwujudkan. Dan ada banyak hal lain yang kemudian bisa kita impikan dengan organisasi-organisasi rakyat yang selama ini berjuang sepenuh tenaga untuk memastikan kesejahteraan itu bisa diwujudkan. Nah, ketika kemudian serikat pekerja tadi membentuk sebuah partai buruh, membangun sebuah kekuatan politik, maka kita berkeyakinan ketika kemudian partai politik itu meraih kekuasaan, tidak lain dan tidak bukan yang diperjuangkan adalah tentang kesejahteraan. Ini bisa kita lihat, kita bisa berkaca dari berbagai negara lain yang partai buruhnya berkuasa, yang partai buruhnya kuat gitu, maka di negara-negara itu pasti adalah negara-negara yang orientasinya adalah tentang kesejahteraan. Mimpi itulah yang kemudian dibawa oleh partai buruh. Teman-teman semua, kemarin tanggal 29 Desember, Presiden Partai Buruh juga sudah menyampaikan catatan akhir tahun. Ada banyak hal yang disampaikan di catatan akhir tahun Partai Buruh bersama dengan elemen serikat buruh, serikat petani, dan serikat nelayan. Pada intinya, kita punya catatan tentang apa yang terjadi pada tahun kemarin. Tentang Omnibus Law yang belum tuntas, tentang pandemi yang juga masih kita rasakan sisa-sisanya sampai sekarang, tentang Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang juga belum selesai, tentang Omnibus Law yang selalu kita perjuangkan juga belum ada kabar baiknya, dan ada banyak permasalahan yang lain begitu yang terjadi pada tahun 2022 kemarin. Kita juga punya catatan kelam tentang tahun 2022 di mana dikabarkan tentang kesejahteraan yang juga belum ada peningkatan. Undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan, itu juga menyandera demokrasi dan banyak catatan lain. Namun demikian kita juga punya harapan, kita punya mimpi. Karena 2023 itu dekat sekali dengan 2024, tahun di mana partai politik akan berkonsentrasi untuk memperebutkan hati rakyat di 2024 nanti. Dan kita bersyukur di tahun itu ada partai buruh. Tentu saja ketika partai buruh hadir, maka orientasi kita, mimpi kita bisa kita konkretkan tentang negara sejahtera, tentang cita-cita kesejahteraan itu bisa akan bisa diwujudkan begitu. Dan ini kita mengatakan adalah alat perjuangan, alat di mana organisasi rakyat bersatu, organisasi rakyat menyampaikan aspirasinya, memusatkan semua perhatiannya untuk kemudian kita punya mimpi tentang sebuah negara yang berorientasi pada kesejahteraan. Nah, teman-teman semua, sebagaimana yang kami sampaikan, hari ini adalah momentum yang baik, di hari yang baik, di mana Presiden Partai Buruh akan menyampaikan orasi politiknya. Orasi akhir tahun, bukan saja orasi pamungkas begitu, tapi juga orasi yang akan menuntun kita tentang harapan-harapan baru, yang akan membedah tentang persoalan yang terjadi di bangsa ini, tapi juga membuka mata kita, membuka rakyat, hati rakyat tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan di tahun-tahun depan itu kegembiraan, kesejahteraan bisa diwujudkan. Dan sesaat lagi Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, akan hadir bersama kita. Dan di ruang Zoom ini sudah hadir banyak kawan dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi. Ada 439 orang yang hadir di ruang Zoom ini. Ini apresiasi yang luar biasa bagi kawan-kawan semua, karena dari belahan Bumi Nusantara, kawan-kawan bisa menyaksikan secara langsung pidato dari Presiden Partai Buruh. Juga hadir di Expo Partai Buruh Pusat, itu teman-teman di ruang studio ini yang kemudian akan juga menyaksikan secara langsung pidato dari Presiden Partai Buruh. Di luar ruang Zoom ini, kawan-kawan juga bisa mengikuti siaran langsung yang disampaikan di berbagai kanal media resmi organisasi. Ada kawan-kawan Pijar Official di YouTube-nya, kawan-kawan bisa melihat di sana di Pijar Official. Kemudian ada juga YouTube dan di akun media sosialnya Persatuan Buruh. Ini adalah kanal media sosial yang dikelola oleh KPBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Kawan-kawan juga bisa menyaksikan di kanal Persatuan Buruh. Kemudian ada juga di
YouTube-nya Bicaralah Buruh, kemudian ada FSPMI Official, ada kawan-kawan Cap TV, kemudian ada beberapa Instagram yang juga menyiarkan secara langsung apa yang akan disampaikan oleh Presiden Partai Buruh. Kemudian di Facebook, di Twitter juga ada siaran langsung. Kawan-kawan bisa melihat Twitter untuk menyaksikan tentang apa yang sedang kita perbincangkan pada sore hari ini. Dan tentu saja media adalah senjata. Kita percaya bahwa ketika dikabarkan, maka apa yang disampaikan di ruangan ini tidak hanya terdengar di ruangan ini, tapi juga akan terdengar di seantero negeri. Maka tugas kita lah untuk memastikan agar apa yang disuarakan akan disampaikan oleh Presiden Partai Buruh bisa didengar oleh semua lapisan masyarakat melalui media-media sosial yang ada. Kita percaya bahwa dengan dikabarkan, maka orang di luar sana juga akan tahu tentang apa yang kita perjuangkan, apa yang diperjuangkan oleh Partai Buruh. Ada 3 hal yang bisa kawan-kawan lakukan di media sosial. Yang pertama adalah menyukai dengan memencet jempol teman-teman. Itu sudah cukup membantu bagi kawan-kawan untuk kemudian menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dan suara dari Partai Buruh. Selain itu, mengomentari, tentu saja komentar-komentar yang baik kita harapkan dari teman-teman untuk kemudian agar apa yang pesan-pesan disampaikan nanti bisa terus menjangkau semua lapisan, dan tentu saja yang terakhir adalah share. Jadi dengan di-share, dengan disebarluaskan, maka akan semakin banyak orang yang akan mengetahui tentang apa yang menjadi cita-cita dan perjuangan dari partai ini. Teman-teman, itu hal yang bisa kawan-kawan lakukan di media. Dan tentu saja selain itu ada banyak informasi atau konten-konten yang akan terus diproduksi oleh Partai Buruh, dan tentu kami juga berharap kawan-kawan yang menyaksikan secara langsung di kanal media sosial maupun yang ada di ruang Zoom ini untuk bisa memfollow semua akun media sosial milik Partai Buruh. Ada Instagram Partai Buruh, itu bisa ditemui di Instagram. Kawan-kawan bisa menuju Instagram dan kemudian memfollow Instagram dari Partai Buruh. Kemudian Partai Buruh juga sudah hadir di Twitter. Kawan-kawan bisa berkunjung ke Twitter. Yang belum punya akun Twitter, silahkan untuk membuat akunnya. Kawan-kawan bisa juga memfollow Twitter dari Partai Buruh. Dan selain itu, Partai Buruh juga hadir di Facebook. Di fanspage, di halaman Facebook, Partai Buruh juga hadir. Kawan-kawan juga bisa memfollow berteman dengan akun media sosial Partai Buruh di Facebook. Selain itu, Partai Buruh juga punya TikTok, jadi kita tidak mau ketinggalan begitu sebagai bagian dari upaya untuk mendekatkan diri dengan kalangan muda, terutama di TikTok. Partai Buruh juga punya akun di TikTok. Kawan-kawan juga nanti bisa memfollow akun TikTok dari Partai Buruh. Dan tidak ketinggalan, Partai Buruh juga punya YouTube. Ada Pijar Official yang selama ini menyiarkan secara kontinu begitu kabar-kabar pergerakan dari partai, dan tentu saja di luar yang saya sebutkan tadi ada banyak akun media sosial resmi dari organisasi pendukung Partai Buruh. Misalnya di KPBI ada Persatuan Buruh, akun-akun media sosialnya kawan-kawan bisa ikuti. Di SPMI itu ada akun-akun resmi SPMI, ada Suara SPMI, FSPMI Official, kemudian FSPMI_SPI, ada Bicaralah Buruh dan sebagainya. Kawan-kawan bisa bergabung ke sana. Ada juga SPN juga punya beberapa kanal organisasi seperti SPN News dan sebagainya yang kawan-kawan bisa ikuti semua kanal organisasi dari Partai Buruh. Dan bersama kita sudah hadir Presiden Partai Buruh. Saya akan serahkan panggung ini kepada Presiden Partai. Kita beri aplaus buat Presiden Partai Buruh. Ya, untuk menyambut kedatangan dari Partai Buruh, saya akan kita teriakkan yel-yel partai. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Pada Bung Iqbal, Presiden Partai Buruh, saya persilakan untuk ke tempat ini. Bareng, Bang. Pengen full. Oh, kalau mau sini. Ya, oke. Baik.
Oke, Bu. Siap. Oke, kawan-kawan, kita sesaat lagi akan ada Presiden Partai Buruh. Oke, sekali lagi kita kasih aplaus buat Presiden Partai Buruh. Dianya ini aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sesuai doa dan keyakinan kita masing-masing. Kawan-kawan, seluruh pengurus Partai Buruh dan simpatisan Partai Buruh, kader-kader Partai Buruh di seluruh penjuru tanah air, di seluruh pelosok negeri Indonesia yang kita cintai, seluruh rakyat Indonesia, dimanapun berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, izinkan kami mewakili Partai Buruh untuk menyampaikan pidato politik jelang akhir tahun 2022 menyambut tahun 2023. Tahun-tahun ke depan bagi partai politik termasuk Partai Buruh tentu adalah tahun-tahun untuk mempersiapkan diri memenangkan pertarungan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Saya menggunakan istilah pertarungan karena memang Partai Buruh bercita-cita ingin merubah negeri ini, ingin memberikan kontribusi keseimbangan terhadap kepentingan kelas. Partai Buruh adalah partai kelas. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja. Kepentingan kelas pekerja dalam 20 hingga 30 tahun terakhir tidak pernah terwakili oleh partai politik yang ada. Partai Buruh ingin mengocok ulang dan menata ulang tentang perjuangan kelas pekerja, the working class. Menempatkan kelas pekerja menjadi bagian penting di dalam kebijakan negara, state policy adalah cita-cita utama Partai Buruh. Partai Buruh adalah partai ideologis dan Partai Buruh berideologikan Pancasila dengan titik tumpu ingin mengedepankan dan membangun tentang nilai-nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan manusia secara adil dan beradab di dalam kebijakan negara dirasakan oleh kelas pekerja yang menjadi konsekuen Partai Buruh adalah terjadi ketidakseimbangan. Bagaimana petani, nelayan dirugikan dengan kebijakan tentang impor yang tidak berpihak kepada kepentingan petani dan nelayan. Bagaimana kemudian upah murah dan sistem kerja outsourcing yang merajalela tidak berpihak kepada kepentingan buruh. Bagaimana kemudian para pekerja rumah tangga atau PRT, mereka sudah menunggu 17 tahun disahkannya rancangan undang-undang PPRT atau perlindungan pekerja rumah tangga tidak pernah terwujudkan. Tanah-tanah para petani yang telah dirampas oleh korporasi atas nama pembangunan dan atas nama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kelapa-kelapa sawit, kebun-kebunnya berhamparan jutaan hektar dikuasai oleh segelintir orang. Tetapi rakyat yang dirampas tanahnya, yang diambil tanahnya oleh korporasi atau oknum-oknum birokrat tidak pernah menikmati kesejahteraan. Keseimbangan itulah yang ingin dicapai oleh partai. 20 hingga 30 tahun
kelas pekerja tidak mendapatkan apa yang menjadi hasil-hasil dari pembangunan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di pelosok negeri, di seluruh penjuru tanah air. Indonesia yang kita cintai. Indonesia adalah negara nomor 7 terkaya di dunia. Bahkan sudah melampaui Inggris dan Perancis. Bahkan IMF dan Bank Dunia memperkirakan Indonesia pertumbuhan ekonominya akan menjadi nomor 3 terbesar di dunia setelah India dan Filipina. Belahan dunia lain mengalami resesi ekonomi. Apa itu resesi ekonomi? Kalau pertumbuhan ekonominya negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Tahun 2022 Indonesia tidak pernah mendapat pertumbuhan ekonomi yang negatif. Selalu positif. Bahkan di kuartal ketiga menembus angka pertumbuhan ekonomi 5,72%. Di kala negara-negara lain minus pertumbuhan ekonomi, bahkan kalaupun ada positif tidak lebih 2 sampai dengan 3%. Ekonomi dunia tumbuh hanya 2 sampai 3%. Indonesia tumbuh di kuartal ketiga tahun 2022 5,72%. Hampir 2,5 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi dunia. Negara terkaya nomor 7 di dunia dengan tingkat purchasing power parity yang tinggi melampaui Inggris dan Perancis. Dan kita tahu Indonesia menguasai beberapa komoditas produk-produk yang dikirim ke dunia, yang dijual ke dunia internasional. Harga batu bara, harga crude palm oil atau CPO yang berbasis minyak sawit, harga nikel. Indonesia adalah pemain utama dari beberapa komoditas tersebut. Dan Indonesia juga kita tahu adalah negara yang berpenduduk dengan demografi usia produktif sangat tinggi, yaitu tahun emas. Ya, usia-usia yang memungkinkan angkatan kerja muda menjadi bisa masuk ke dalam pasar kerja dengan angka produktivitas yang tinggi. Dan kita juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19. Di kala negara lain terjadi resesi yang berkepanjangan, angka kematian yang begitu tinggi, Indonesia dapat menekan angka kematian yang tidak terlalu tinggi, bahkan pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Kawan-kawan seperjuangan, rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah satu alat ukur secara ekonomi. Ingin melihat apakah secara pendapatan nasional negara Republik Indonesia itu meningkat. Kalau dia meningkat, harapannya adalah tercipta lapangan kerja. Investasi masuk, angka konsumsi meningkat tinggi, government expenditure atau belanja negara melalui APBN dan APBD bisa disebar ke seluruh rakyat Indonesia sesuai peruntukannya, dan ekspor lebih besar daripada impor atau kita sebut dengan net ekspor atau surplus. Itulah ukuran untuk melihat apakah satu negara maju atau tidak. Apa output dari pertumbuhan ekonomi? Sederhana. Angka pengangguran berkurang, angka kemiskinan juga berkurang. Angkatan kerja atau yang diserap dalam pasar tenaga kerja berlimpah. Itulah salah satu melihat ukuran suatu negara maju atau tidak, atau kita kenal dengan economic growth, pertumbuhan ekonomi. Indonesia adalah tanah surga yang Tuhan taruh di muka bumi. Tidak ada. Saya kebetulan menjadi ILO governing body. Saya menjadi salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang berkantor di Jeneva. Saya sudah keliling di dunia, 5 benua saya sudah keliling. Saya menjadi, kebetulan ya, tanpa bermaksud meninggikan hati, saya menjadi pembicara di berbagai belahan dunia. Di Paris, di Sydney, di London, di Jeneva, di Roma, di Tokyo, di Osaka, di Singapura, di Johannesburg, di Durban, di Cape Town, dan beberapa negara-negara lain di seluruh dunia. Di 5 benua. Sebagai ILO governing body, saya selalu menyampaikan betapa kayanya ini. Saya udah keliling dunia, tidak ada yang tidak ada di Indonesia di dunia ini. Kalau Timur Tengah punya minyak bumi, Indonesia punya minyak bumi. Tapi Timur Tengah, Arab Saudi, Irak, Iran,
Qatar, Uni Emirat Arab, dia tidak punya hutan, tidak punya ikan yang melimpah ruah, tidak punya emas, tidak punya batu bara, tidak punya nikel. Eropa Tengah kaya emas, kaya ikan, tapi mereka nggak punya minyak bumi, kecuali di Norwegia dan sebagian di Rusia, di Laut Hitam. Tapi mereka nggak punya minyak bumi, nggak punya hutan, nggak punya ikan, nggak punya bauksit, nggak punya nikel, nggak punya batu bara. Johannesburg, Durban di Afrika Selatan kaya akan emas. Indonesia gunungnya emas. Grassberg, Iceberg, Gothenburg di Papua. Mereka gunung emas. Dan itu ratusan tahun, setelah ratusan tahun, kedalaman 5-10 km, emas di 3 gunung itu pun masih. Tapi di Afrika Selatan, di Zimbabwe, di negara-negara Afrika yang kaya dengan emas, mereka nggak punya batu bara, mereka nggak punya nikel, mereka nggak punya bauksit, mereka nggak punya hutan, mereka nggak punya hutan tropis yang melindungi ozon, yang mengakibatkan climate change atau perubahan iklim. Apapun ada di surga, surganya dunia, apapun ada di surganya dunia. Bagaikan putri insulende yang cantik, menarik, menawan hati, kata Doris Dekker Multatuli dalam bukunya Saidah Adinda tahun 1700-an. Multatuli sudah membayangkan Indonesia, negeri Khatulistiwa. Khatulistiwa itu pusat daripada poros bumi. Dalam ilmu fisika, apabila ada pusat poros dari suatu benda berputar cepat, maka perputaran itu akan menarik semua benda-benda yang ada di sekelilingnya. Akan ditarik ke poros. Nah sekarang kalau kita lihat global, bola dunia, imitasi bola dunia, Anda lihat, yang terletak di poros bumi itu siapa? Negara Khatulistiwa. Siapa negara Khatulistiwa yang kaya raya, putri insulende yang cantik menawan hati, tanah surga yang Tuhan taruh di dunia ini? Indonesia, kamu lihat di global ini. Makanya apa saja ada di Indonesia. Ikan yang berlimpah ruah. Surganya ikan. Bahkan saya pernah bercerita, ikan dari Amerika, ikan dari Vietnam, ikan dari Thailand, ikan-ikan yang ada dari Eropa, pada musim semi tertentu, dia akan datang ke Laut Indonesia. Karena Laut Indonesia itu negeri tropis. Mataharinya banyak sampai ke laut yang dalam. Untuk bertelur, ikan-ikan itu butuh cahaya, butuh oksigen. Matahari yang sampai ke laut dalam itulah sumber oksigen. Mereka datang bertelur dari mana-mana penjuru dunia, setelah bertelur pulang. Makanya saya bilang, kalau ikan udah habis bertelur, kok dia bisa balik lagi ke Vietnam? Kok nggak nyasar? Nggak nyasar ke Eropa, nggak nyasar ke Thailand. Ikan Eropa balik lagi ke Eropa. Makanya orang Vietnam itu nggak marah ketika dia mencuri ikan. Kenapa saya dibom kapal saya? Saya kan lagi ngambil anak ikan saya yang ditelurkan kemarin. Itulah Indonesia. Negara terkaya nomor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonomi terbaik nomor 3 di dunia tahun 2023. Tanah surga yang Tuhan taruh di muka bumi. Namanya Indonesia yang kita cintai. Dalam menangani COVID berhasil di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan jajaran. Tapi mari kita lihat di akhir tahun 2022 menjelang tahun perhelatan pemilihan umum. Sudah ada 9 partai politik di Senayan. Pertanyaan kita sederhana. Dengan kekayaan yang begitu besar saya sampaikan, pertumbuhan ekonomi yang nggak pernah negatif, di tengah dunia mengalami resesi dan tekanan dunia, pertanyaan kita sederhana. Kenapa upah buruhnya murah? Dalam saya ILO Governing Body, ada satu buku yang dikeluarkan setiap tahun oleh ILO di Jakarta, kantor Jakarta, dan kantor Asia Pasifik. Dalam buku tren ketenagakerjaan di tahun 2014, ILO telah menerbitkan bahwa perbandingan upah rata-rata, bukan upah minimum ya, ada upah minimum, ada upah menengah, ada upah tertinggi. Upah rata-rata Indonesia adalah 174 US dollar. Ini ILO, bukan data dari
Serikat Buruh, bukan data dari pemerintah Indonesia, bukan data dari organisasi pengusaha Indonesia atau peneliti Indonesia. Ini ILO tingkat dunia, nggak mungkin lah ILO berbohong terhadap data. Upah rata-rata pekerja Indonesia 174 US dollar per bulan. Kita lihat Laos dan Kamboja. Laos 119 US dollar per bulan. Kamboja sekitar 121 US dollar per bulan. Indonesia di atas Laos dan Kamboja. Selalu pemilik modal menyatakan bahwa upah Indonesia di atas Vietnam, di atas negara-negara lain, di ASEAN. Tunggu dulu, lihat faktanya. Partai Buruh melihat ada kesesatan dalam memberikan informasi dan tidak menyajikan ketimpangan-ketimpangan yang sebenarnya. Vietnam itu upah rata-ratanya kata ILO 181 US dollar per bulan. Anda mau tahu Thailand 326 US dollar per bulan. 1,5 kali Indonesia. Vietnam lebih sedikit dari Indonesia. Berapa Malaysia? 520-an US dollar. Hampir 2,5 kali lipat daripada upah. Apalagi Singapura, nggak usah dihitung. Apalagi Jepang, Korea Selatan. Tapi mereka semua yang upahnya di atas Indonesia itu, Malaysia, Singapura, seujung kukunya Indonesia. Indonesia nomor 7 terkaya di dunia. Kalau begitu siapa yang menikmati kekayaan Indonesia itu? Mari kita lihat ukuran ekonomi secara umum, secara universal yang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi di seluruh kampus-kampus di internasional maupun di nasional. Untuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi yang tadi saya bilang dinikmati oleh rakyat di kelas menengah bawah atau kelas pekerja. Siapa itu kelas pekerja? Buruh, petani, nelayan, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, buruh informal, tukang becak, supir angkot, supir truk, supir bis, ojek online, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, ibu-ibu jamu gendong, supir-supir pribadi, pedagang kaki lima, pelaku multi level marketing, UMKM. Mereka adalah termasuk kelas pekerja, the working class. Para disabilitas, perempuan yang termarginalkan, buruh-buruh perempuan, pegiat lingkungan hidup, pegiat hak asasi manusia, para anak-anak milenial dan generasi Z yang menjadi anak-anak buruh, petani, nelayan, dan anak-anak kelas pekerja dan rakyat jelata. Itulah the working class. Bagaimana cara mengukur secara ekonomi bahwa ekonomi yang tumbuh itu dinikmati oleh rakyat kelas menengah atau kelas pekerja ke bawah? Dalam ilmu ekonomi disebut angka Gini rasio atau Gini index. Bung Iqbal, apa itu Gini rasio dan Gini index? Gini rasio adalah mengukur pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah daripada masyarakat. Kalau angka Gini index atau Gini rasio makin besar diukurnya, maka artinya kesenjangan antara pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah akan makin lebar. Atau dengan kata lain, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itulah faktanya di Indonesia. Ketika ekonomi tumbuh dari 2012 5, sekian persen, terus meningkat sampai 6, sekian persen, secara bersamaan yang aneh, angka Gini rasio juga meningkat dari 0,33 sampai 0,39, bahkan Bank Dunia menyatakan 0,42. Harusnya kalau ekonomi tumbuh, makin kecil dong kesenjangan pendapatan yang kaya dan yang miskin. Makin kecil dong angka Gini indeks atau Gini rasio, kan ekonominya naik. Kok makin lebar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kamu lihat
10 orang terkaya diumumkan oleh Forbes, majalah yang selalu mengumumkan daftar orang kaya di satu negara dan daftar orang kaya di dunia. Siapa orang kaya yang selalu 10 tahun berturut-turut, walaupun ada krisis ekonomi, walaupun ada COVID, walaupun ada tekanan ekonomi, mereka bertambah kaya. Sekarang Lok Wok Tung, pengusaha batu bara. Batu bara milik siapa? Indonesia, bukan milik pribadi. Kekayaannya melimpah ruah, hampir mendekati angka 400 triliun. Coba tengok upah minimum di Indonesia. 3 tahun berturut-turut tidak naik. Baru kita berjuang, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Baru kali ini ada kenaikan sekitar 7 sampai ada juga yang 10%. Anda lihat pemilik rokok Jarum, Budi Hartono, Michael Hartono yang kita hormati. Kekayaannya hampir 350 triliun. Berapa upah yang diterima oleh buruh-buruh yang bekerja di pabrik rokok Jarum? Setahu saya tidak lebih dari 3 juta. 3 juta itu berarti kurang lebih 200 US dollar. Tapi mereka kekayaannya 350 triliunan. Berapa yang diterima oleh pabrik rokok Gudang Garam yang menjadi juga 10 orang terkaya di Indonesia selama 10 tahun. Tidak lebih juga dari 200 US dollar. 200 US dollar itu kalau kita makan di hotel mewah di Jakarta, Grand Melia, sekali makan itu pasti 30 US dollar. Berarti kalau 200 US dollar, hanya 8 hari kita hidup. Itulah ketimpangan sosial. Di tengah negara yang kaya nomor 7 di dunia, pertumbuhan ekonomi nomor 3 terbesar di dunia, surga yang ditaruh oleh Tuhan ditanam. Di dunia ini, Indonesia kita cinta. Upah buruhnya. Anda lihat bagaimana kemudian tanah-tanah petani dirampas hanya karena ingin membangun jutaan hektar kelapa sawit. 10 orang pemilik tanah kebun sawit dan pertambangan menguasai sepertiga Indonesia. Ada satu kelompok pemilik modal menguasai 3 juta hektar tanah. Di belahan yang lain, di pelosok-pelosok negeri di Sulawesi Tengah mungkin, yang ada di Papua sana mungkin, yang ada di Kalimantan Barat mungkin, yang ada di tanah Jawa sebagian, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, yang ada di Sumatera, Jambi, Bengkulu. Kamu lihat, saya pergi dari Kalimantan Selatan waktu itu sebagai Presiden Partai Buruh Konsolidasi, sengaja saya naik mobil menuju Kalimantan Tengah. Sepanjang jalan di Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, rumah-rumah mereka kayu. Di atas rawa-rawa. Padahal tanah yang dipijak, setiap jengkal tanah di Kalimantan adalah batu bara. Dan hari ini, batu bara adalah penyumbang terbesar daripada kekayaan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu yang nomor 3 di dunia. Kau lihat rakyat. Suku Banjar, suku Dayak, pendatang-pendatang yang tinggal antara Kalimantan dan Kalimantan Selatan di atas rawa, rumah-rumah kayu, bukan rumah-rumah batu atau rumah-rumah yang layak. Kalau hujan mereka kebanjiran. Siapa yang menikmati daripada kekayaan? Itu yang dibilang ketimpangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan debat kita nggak perlu debat kusir. Kita lihat angka Gini Index atau Gini Rasio. Bung Iqbal, bagaimana cara gampang lagi melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati oleh kelas menengah atas? Salah nggak? Enggak. Tapi jangan serakah. Itu kenapa Partai Buruh nanti akan dilahirkan, saya akan sampaikan dalam pidato politik ini. Apa yang ingin kita kerjakan terhadap ketimpangan-ketimpangan sosial? Cara mengukur betapa pertumbuhan ekonomi itu tidak dinikmati kelas menengah bawah oleh kelas pekerja tadi, the working class. Kau lihat mall-mall. Karena baru ketahuan kan, begitu krisis, begitu COVID, hancur itu mall. Dulu mall-mall itu dibangun untuk siapa? Tentu kelas pekerja, buruh-buruh datang, petani ke mall. Cuma begitu saya tanya, habis dari mall, kamu ke mall ngapain? Cuma ngadem doang, Bang. Enak AC-nya. Itu aja bisa.
Kalau beli baju, lihat harga, cocok apa enggak, lihat jeans, cocok apa enggak. Enggak ada yang dibeli, cuma dipegang doang. Ada ketimpangan, pakai mall saja. Anda lihat apartemen di Bekasi, di Sidoarjo, Surabaya, Makassar, di Jakarta, udah kayak kacang goreng. Belum dibangun aja baru groundbreaking, jedang, besoknya udah ada panduk besar. Sold out 98%. Siapa yang beli? Bangunannya belum ada, kamarnya aja kita nggak tahu di mana, udah sold out. Satu orang bisa beli kadang-kadang 20 apartemen disewain. Siapa yang menikmati? Menengah atas. Orang-orang kaya. Ada buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, pekerja rumah tangga yang punya apartemen, yang ada di gang-gang sempit. Bahkan kalau kita pergi ke Bantar Gebang di Bekasi, ke Penjaringan, Cilincing di Jakarta Utara, ke Makassar, ke Palu, ke Mamuju, ke Ambon, ke Ternate, Tidore, banyak rumah-rumah di atas got kadang. Di kolong-kolong jembatan. Tapi tadi saya bilang ada satu orang punya 3 juta hektar tanah. Kalau tahu 3 juta hektar tanah berapa? Berarti 30 miliar meter persegi. Rumah buruh, rumah petani rata-rata 60 meter persegi. Kalau tipe 21. Kan buruh di situ banyak tipe 21, tipe 30. Berarti 30 juta meter persegi dibagi 60 meter persegi rumah buruh, satu orang itu bisa menguasai 500 juta rumah. Ada nggak? Ketimpangan. Kita bangga pemerintah telah membangun ekonomi yang begitu kuat. Kita bangga lepas dari COVID 2 tahun berturut-turut, ekonomi tetap stabil. Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita nomor 3 terbesar di dunia. Bahkan kita bangga kemarin Anda lihat di G20, saya juga hadir. Saya hadir di L20, Labor 20 sebagai pembicara, salah satu pembicara di L20 di seluruh dunia. Bangga negara menyebut, memuji-muji, ingin belajar. Tapi lihat tadi yang saya lihat tentang upah, tentang ketimpangan kepemilikan tanah. Satu orang kok bisa menguasai 500 juta rumah buruh. Ini persoalan yang sangat serius. Yang dipotret oleh partai buruh. Yang dipotret oleh kekuatan gerakan buruh. Gerakan petani, gerakan nelayan, gerakan miskin kota, gerakan PRT, gerakan buruh dan tenaga honorer, gerakan buruh-buruh informal, dan gerakan kelas. Kita juga bisa lihat keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Sistem outsourcing. Akibat Omnibus Law. Yang bagaimana mungkin yang istilah internasional aja. Dunia internasional itu mengistilahkan outsourcing, atau bahasa Inggrisnya juga disebut precarious work, atau casual work, casual manual work. Bagaimana mungkin mereka menyebutnya adalah di seluruh dunia itu adalah modern slavery. Perbudakan, slavery itu budak. Budak zaman modern. Itu istilah outsourcing atau precarious work, atau manual workers, atau casual workers. Di Indonesia, kepentingan pemilik modal yang mendominasi parlemen, 9 partai politik yang ada di parlemen, menyetujui adanya modern slavery. Perbudakan disetujui oleh parlemen kita. 9 partai politik, walaupun 2 partai politik menolak Omnibus Law, tapi ketika kita minta untuk jadi saksi, mereka tidak mau menjadi saksi fakta. Hanya lip service. Karena memang bukan partai kelas. Kelompok pemodal berkumpul semua di 9 partai. Baik melalui partai agama maupun partai nasionalis. Itu pandangan daripada partai. Kok bisa-bisanya seluruh jenis pekerjaan, status apapun boleh di outsourcing? Berarti sekarang dengan Omnibus Law itu outsourcing bisa 90% dalam satu perusahaan dari total jumlah karyawan.
nggak punya masa depan, nggak ada jaminan kesehatan, nggak ada jaminan pensiun, upah selalu murah, hanya bertahan di upah minimum. Karyawan kontrak tanpa periode. Buruh perempuan yang mengambil cuti haid, cuti melahirkan, tidak mendapatkan jaminan hak atas upahnya. Sexual harassment, tidak ada perlindungan. Baca Omnibus Law di klaster ketenagakerjaan. Baca Omnibus Law. Bagaimana reforma agraria dan kedaulatan pangan yang terkorelasi dengan bank tanah tidak tercerminkan di dalamnya. Bahkan ada pemilik modal bisa menguasai tanah 90 tahun hingga 150 tahun. The land of wealth, kata Adam Smith. Bapak ilmu ekonomi modern. Adam Smith. The land of wealth. Kedaulatan sebuah bangsa ditentukan bangsa itu memiliki tanahnya atau tidak. Kau lihat kelapa-kelapa sawit. Kebun-kebun sawit yang berjuta hektar. Siapa pemiliknya? Kita gugat itu. Secara parlemen dan konstitusional kita akan gugat. Siapa pemilik lahan-lahan sawit yang puluhan bahkan ratusan juta hektar? The land of wealth. Kedaulatan sebuah bangsa akan ditentukan dengan memiliki tanah. Kau tidak akan daulat di rumahmu kalau rumahmu itu kontrak. Nah, tanahnya bukan punya kamu. Diusir-usir. Akhir tahun, akhir bulan ditanya, mana uang sewa? Kalau nggak punya uang sewa, kau pergi, kata si pemilik kontrak. Sama negara juga begitu. Bisa kita sentuh. Tambang-tambang, sawit-sawit yang dikuasai oleh asing yang bisa 30-40 tahun. Rakyat yang dulu punya tanah itu yang dirampas oleh para korporasi. Bisa dia masuk ke lahan itu. Yang ada ditembak, bahkan dipenjarakan. Tanah-tanah yang ingin dikembalikan oleh rakyat, bahkan rakyat, para petani, para pekebun, dihadapkan dengan oknum-oknum aparat, dan ujung-ujungnya adalah penjara. The land of wealth, kedaulatan sebuah bangsa adalah memiliki tanah. Kita ingin menggugat itu semua. Partai buruh dihadirkan ingin menggugat itu. Bagaimana juga persoalan masyarakat adat. Saya ditanya tentang ibu kota negara. Setuju nggak? Sebagai sebuah konseptual, setuju. Saya keliling-keliling dunia, memang konsep ibu kota negara Republik Indonesia luar biasa, NKRI. Smart City Forest, kota yang dikelilingi hutan, dan Smart City. 5G kan, apa itu dia punya jaringan WiFi, wah, terkoneksi, sistem transportasi, wah luar biasa. Kira-kira kayak Geneva. Anda kalau tinggal di Geneva, satu kartu mau naik apa aja, murah banget. Naik tren, naik bis, nyambung. Mau kemana-mana pelosok, itu mudah sekali. Naik kereta, bahkan ada yang naik apa itu skylift, kereta gantung. Luar biasa. Tapi kita ingin bertanya, bagaimana lingkungan hidup? Bagaimana masyarakat adat? Bagaimana hak-hak tanah ulayat? Tanah adat. Kalau itu, bagaimana hak asasi manusia? Kalau itu dilanggar, tentu kita berpendapat tidak setuju dengan pembangunan Smart City Forest. Harus clear urusan hak buruh, hak pekerjanya, hak lingkungan hidupnya, perlindungan lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Termasuk hak masyarakat adat, indigenous. Itu terjadi di mana-mana atas nama korporat. Bagaimana kemudian juga kebijakan kedaulatan pangan tidak dijalankan. Setiap mau pemilu ada impor. Udah tahu petani susah. Petani bawang itu bawangnya busuk karena hujan. Petani sawah yang terkena gempa, bencana alam, yang hama wereng di tengah hujan begini, tiba-tiba dikeluarkan kebijakan impor. Impor beras 200.000 ton. Kalau 1 kilogram aja rentenya, komisinya, misal komisinya $1, 1 kilogram, berarti 1 ton $1.000. $1.000 kali 200.000 ton, 200 juta US dollar. Jahat benar.
Mental rente. Tahu nggak rente? Rentenir. Kok sama rakyatnya bersikap rentenir? Petaninya susah. Tanah dirampas. Kebun-kebun. Sawit mengambil hak tanah rakyat. Bagaimana juga kemudian impor daging. Daging itu kalau beli di Australia cuma berapa puluh ribu. Mungkin nggak sampai 30.000. Hari ini daging bisa tembus di angka 120.000 terkadang. Bahkan menjelang hari raya Natal, hari raya Lebaran, Idul Fitri, itu tembus di angka 150.000. Pergi coba beli daging di Australia. 30.000. Sini 150.000, 120.000. Negeri agraris, tukang makan cabai itu orang Indonesia. Tapi saya dengan harga daging. Ini kepulauan Indonesia dikelilingi oleh laut. Laut itu sumber untuk membuat garam. Atau tidak tanah payau. Pinggir-pinggir laut itu. Ini negara maritim terbesar di dunia. Nomor 1 di dunia. Garam impor. Beras impor. Daging impor. Garam impor. Oh, kita mau swasembada. Dari dulu ngomongnya begitu. Dari zaman Orde Baru sampai hari ini. Petani adalah konstituennya Partai Buruh. Kebijakan Partai Buruh jelas. Rent reform, reforma agraria, dan kedaulatan pangan. Kita juga bisa melihat situasi bagaimana buruh-buruh migran dan PRT. 17 tahun pekerja rumah tangga hanya sekedar sebuah undang-undang. Kalau memang mereka 9 partai politik yang ada di parlemen berpihak pada orang-orang kecil, kenapa undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga tidak disahkan? Ada apa di balik semua ini? Kalau undang-undang Omnibus Law cepat, undang-undang KPK cepat, undang-undang KUHP cepat, nah, undang-undang PPRT. Buruh-buruh migran bagaimana diperkosa, disiksa, dianiaya, digantung, dipancung. Devisanya mau. Anda tahu berapa devisa daripada buruh migran, terutama TKI-TKI yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga atau dikenal dengan bahasa internasional domestic workers. 60 triliun setahun. Tapi perlindungannya, saya datang selalu kalau naik pesawat, ada aja TKI itu kemudian dia bercerita, dianiaya, dihina. Siapa sih yang mau kerja meninggalkan keluarga? Bahkan sampai angka perceraian tinggi, suaminya menikah lagi dari uang yang mereka cari di luar negeri. Siapa yang mau kayak begitu? Disiksa, diperkosa di Taiwan dan di Hong Kong, lompat dari apartemen yang 6-8 lantai, mati kepala pecah. Ada kita peduli negara. Kerja rumah tangga, migran workers, pekerja migran, konstituen Partai Buruh. Kawan-kawan semua, bagaimana kemudian dana jam sostek itu 350 triliun ditaruh di blue chip. Blue chip itu investasi atau saham yang pasti untung. Misal kayak blue chip itu saham Telkom, saham Pertamina itu pasti untung. Andaikan uang jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan diambil di pasar saham, ambruk di saham. Uang buruh, uang masyarakat, menopang perekonomian. Tapi kok lapangan kerja nggak bisa tercipta dari uang jam sostek itu, BP jam sostek. Dia hanya beli saham, berarti dia hanya menguntungkan pemilik modal. Pemilik modal memang nggak pakai langsung dari uang BP jam sostek. Dia melalui saham, dia beli. Dia pinjam melalui bank-bank yang uang BP jam sostek itu taruh. Kan sederhana. Bank Mandiri bisa ya. Bank Mandiri saya taruh di 100 triliun. Tapi saya minta kalau UMKM, buruh ter-PHK, buruh yang tidak ada pekerjaan, pinjam kredit minimal 25 juta aja deh. Jangan dipersulit ya, jangan pakai agunan. Bisa begitu. Kita yang teraniaya ketika ter-PHK nggak punya pekerjaan, mau pinjam kok susah.
Kalau pemilik modal tertentu digelar karpet merah, nggak pakai agunan. Kalaupun ada agunan, bodoh. Negara terkaya nomor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonomi nomor 3 terbesar di dunia. Tanah surga yang Tuhan tanya. Itulah potret realitas. Apa yang sedang terjadi? Puncaknya adalah Omnibus Law. Omnibus Law lah kemudian secara legal negara, 9 partai politik dan pemerintah melegalkan perbudakan modern, melegalkan buruh perempuan yang ambil cuti hamil, tidak ada kepastian upah, melegalkan upah murah, tidak naik 3 tahun berturut-turut, melegalkan orang dikontrak tanpa periodisasi, walaupun ada batas 5 tahun, melegalkan jam kerja yang fleksibel, melegalkan upah murah, melegalkan reforma agraria tidak bisa dijalankan dengan sistem bank tanah. Melegalkan para pemilik modal bisa mendapatkan konsesi tanah 150 tahun, minimal 90 tahun. Puncaknya ada di situ. Disitulah kebangkitan sebangsa. We are the working. Itulah yang menjelaskan saudara-saudara sebangsa setanah air. Kawan-kawan sahabat seperjuangan, simpatisan Partai Buruh, seluruh rakyat Indonesia, setidak-tidaknya kamu kelas pekerja di seluruh pelosok negeri. Itulah yang melatar belakangi kenapa Partai Buruh didirikan, dihidupkan. Ketimpangan-ketimpangan sosial. Sini indeks yang makin melebar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kepemilikan tanah yang dimiliki oleh sekelompok orang, segelintir orang. Perampasan hak-hak tanah. Tidak ada jalan-jalan. Reforma agraria, kedaulatan pangan yang terabaikan, sistem kerja outsourcing. Lawan. Sebagai Presiden Partai Buruh, saya meminta perjuangan secara konstitusional. Kita lawan, bukan berdiam diri. Mungkin kata-kata yang terlalu keras. Memang kami sudah terlalu lama ditinggal oleh partai-partai yang berkuasa di parlemen yang tidak memperjuangkan hak buruh. Dengan entengnya 1-2 partai besar menyatakan 80% hak-hak buruh sudah dimasuk ke dalam Omnibus Law. Enteng benar. Padahal kita sedang lawan dia. Karena mereka berkuasa di parlemen. Kita akan rubah. Kocok ulang. Tata ulang negara ini. Bangun keseimbangan kelas. Bukan dengan konflik. Bukan dengan jalan bertengkar. Bukan pula dengan jalan yang saling meniadakan atau meniscayakan. Tata ulang dan kocok ulang negeri ini. Politik anggaran harus diseimbangkan. Regulasi-regulasi harus diseimbangkan. Boleh berpihak pada kelas pemodal, tapi kelas pekerja, the working class, dan kelas agamawan harus seimbang. Politik anggaran harus seimbang. Pengawasan terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh kelas pekerja harus dilakukan. Harus hadir partai kelas. Dan ini biasa, saudara. Di seluruh dunia ada partai sosial yang mewakili kelompok pekerja sosialis. Partai yang mewakili kelompok pengusaha pemodal, kapitalis atau liberal. Dan partai yang mewakili agama. Ada. Saya contohkan Jerman. Siapa bilang Jerman nggak ada partai agama? Yang berkuasa sekarang partai agama. CDU-CSU. Christian Democratic Union. Christian Socialist Union. Angela Merkel. 4 kali jadi Perdana Menteri. Ada apa? Partai kelas pekerjanya apa? SPD sama Die Linke. Cuma Die Linke agak ke kiri. Kalau tengahnya dia adalah SPD, Partai Sosial Demokrat. Partai yang pengusahanya adalah Partai Liberal. Di Inggris partai pengusaha Partai Konservatif. Partai buruhnya partai kelas pekerjanya Partai Buruh. Australia sama. Partai Konservatif lawan Partai Buruh. Jepang Partai Liberal, pengusaha LDP melawan partai buruhnya DPJ. Semua ada. Sekarang Lula da Silva berkuasa. Dia partai pekerja, kelas pekerja. Partai sosialis kiri pekerja.
Bolsonaro mewakili kalangan pengusaha. Seluruh dunia ada. Kenapa di Indonesia nggak ada? Karena kita yang bodoh, kelas. Buruh jangan berpolitik, kerja aja yang benar. Petani jangan politik, kerjain sawah. Anak-anak buruh jangan ikut-ikutan politik, main jet-jet aja, main selfie. Tapi mereka, para pemilik modal, atau orang-orang yang dibayar oleh pemilik modal, satu media menjelaskan 75% DPR RI dikuasai oleh pemilik modal. Maka setiap aturan bercita rasa kepentingan pemodal. Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Tenaga Listrik, semua tentang bisnis, bukan tentang perlindungan. Saudara, karena itu kebangkitan kelas pekerja, membangun kembali alat politik adalah sebuah keniscayaan. Kau sampaikan sebagai presiden Partai Buruh melalui sosial media ini. Kau sampaikan kepada seluruh kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, buruh migran, kerja rumah tangga, buruh informal, tukang becak, jamu gendong, ibu-ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, supir angkot, supir bis, supir trailer, pedagang kaki lima, pedagang pasar di pasar tradisional, pedagang warung warteg, warung padang, warung-warung nasi kecil, seniman, olahragawan, anak-anak milenial dan Gen Z yang menjadi anak-anak kelas pekerja, perempuan-perempuan yang termarginalkan. Kau sampaikan telah bangkit kembali sebuah partai kelas yang akan menyeimbangkan tentang kepentingan pemilik modal dengan kepentingan kelas pekerja. Kalau ada partai yang melindungi pemilik modal untuk investasi, silakan. Boleh, nggak dilarang. Bicara infrastruktur, bicara bisnis, bicara regulasi-regulasi investasi, silakan. Ada kelompok partai yang beralasan agama, berjuang untuk pesantren ataupun gereja ataupun masjid untuk pembangunan dan juga sekolah-sekolah agama, silakan. Hanya satu yang belum ada di Indonesia, kepentingan kelas. Kita bangkitkan kembali, saudara. Tahun 2023, kau sampaikan semua, turun ke bawah. Satu, salam satu pintu. Konsolidasi. Lakukan konsolidasi. Kekuatan uang hanya kalah dengan kekuatan massa. Oligarki kekuasaan hanya kalah dengan kekuatan massa. Sampaikan di pabrik-pabrik, di sawah-sawah, di laut-laut, di pasar-pasar, di pertemuan-pertemuan, perkumpulan orang-orang kecil, di rakyat jelata, milenial dan Gen Z, anak-anakmu, anak-anak saya, anak-anak kita, sampaikan telah hadir kembali kebangkitan kelas pekerja untuk mewujudkan negara sejahtera. Saudara-saudara sebangsa setanah air, lewat perjuangan di seluruh penjuru tanah air, di pelosok negeri Indonesia kita cintai. Angka korupsi merajalela. Korupsi turun, buruh sejahtera. Buktinya apa, Bung Iqbal? Selandia Baru, Finlandia, Norwegia, negara Nordik. 36 tahun lebih partai buruh Selandia Baru berkuasa. Kalau partai buruh berkuasa, pasti angka indeks korupsi turun, indeks kebahagiaan naik. Lihat di Finlandia dan Norwegia. Kehadiran partai buruh untuk memastikan juga angka korupsi turun, indeks kebahagiaan meningkat. Partai buruh juga menyoroti. Saya ingin menyampaikan pada seluruh kawan-kawan di seluruh pelosok tanah air. Undang-undang yang dibuat oleh 9 partai politik yang ada di parlemen menunjukkan hanya keberpihakan kepada kelas pemodal. Kelas pekerja, kita, buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, pekerja rumah tangga, ya, pedagang warteg, pedagang kaki lima, pedagang pasar, ibu-ibu jamu gendong, dihantam dengan Omnibus Law. Memang kita dikasih remeh-temeh, BLT. Tunjukkan pada saya, ada nggak satu menteri sosial yang tidak ditangkap KPK? Semua korupsi tentang BLT.
Mudah-mudahan yang sekarang jangan ya, kita doakan. Karena BLT itu bisa dikorupsi angka. Anda tinggal duduk merubah angka. Begitu, misal harusnya dikasih 1 juta orang. Setiap orang dari 1 juta orang, misal anggarannya 5 juta dalam setahun. Berarti kan 5 triliun. 1 juta orang kali 5 juta. 5 triliun. Nah, kalau saya Menteri Sosial itu yang terjadi korupsi itu dengan sistem BLT, saya bikin aja 2 juta. Siapa yang meriksa? Oh, ada BPKP yang meriksa. Enggak, tuh buktinya kena KPK. Saya naikin 1 juta. Saya cuma pakai tanda tangan saya sebagai misal sebagai Menteri Sosial. Saya udah dapat 5 triliun duduk-duduk doang. Tadi bilang korupsi berbahaya sekali. Ya, karena itu kita akan hidupkan kembali KPK. Seperti zaman pertama kali ini. Undang-undang KUHP, Partai Buruh menolak. Undang-undang Omnibus Law, Partai Buruh menolak. Bagaimana mungkin orang demonstrasi nggak pakai izin ditangkap? Negara macam apa ini? Di Amerika aja, occupied Wall Street. Wall Street itu jantungnya Amerika. Perdagangan saham di Amerika, di dunia, bukan hanya Amerika. Itu namanya Wall Street. Ada satu gerakan dulu, occupied Wall Street. Lawan Wall Street. Karena itu menurut orang Amerika sebagian, lambang daripada liberalisasi dan kapitalisme. Mereka di taman-taman Wall Street, nggak ada. Itu di penjara. Bahkan bikin tenda. Ini undang-undang KUHP. Tidak memberitahu aksi, di penjara. Cukup dibubarkan. Menghina presiden, pasal karet. Presiden itu harus ditempatkan sebagai sebuah sisi kemanusiaan juga. Saya ingat sekali, seorang anak kecil, saya minum dulu ya, maaf ya. Jeda. Seorang anak kecil menghina presiden di sosial media. Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi? Dipanggil anak itu, dimaafkan, bahkan dinasihati sebagai seorang bapak. Itu artinya sisi kemanusiaan presiden harus ditampilkan, bukan ditangkap anak itu. Ingat nggak mural di Tangerang? Di mana-mana bikin mural grafiti. Apa keamanan menangkap-nangkapi yang bikin mural itu di Tangerang? Apa kata Presiden Jokowi? Jangan, itu kreativitas. Itu namanya sisi kemanusiaan presiden. Kapan apa-apa dianggap penjahat seorang warga negara? Dulu zaman Pak SBY ada kerbau, ditulisnya si Buya. Orang tahu itu ingin menghina Presiden SBY. Pak SBY senyum aja. Itu kan artinya sisi kemanusiaan presiden kenapa harus ditangkap di penjara? Jadi undang-undang KUHP akan kita lawan. Kita akan judicial review sekaligus aksi-aksi pemogokan, demonstrasi. Undang-undang Omnibus Law kita tolak dan terus kita berjuang. Undang-undang KPK, kita menginginkan KPK super body. Kejahatan korupsi di seluruh dunia disebut extraordinary crime. Kriminal yang super luar biasa. Extraordinary crime. Melawannya apa? Ya harus ada body extraordinary. Itu KPK. Undang-undang KPK kita balikin. Itu perjuangan partai. Begitu pula kita menolak undang-undang tenaga listrik yang membuat listrik jadi liberal. Tiba-tiba naik kan. Coba periksa listrik Anda. Tiba-tiba naik. Enak aja. Seluruh kekayaan alam, bumi dan tanah airnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini. Kok listrik dari swasta, PLN kok ikut-ikutan naikin listrik? Hajat hidup orang banyak. Minyak bumi, BBM, dan lain sebagainya. Kita juga menolak undang-undang PPSK. Udah pasal JHT, jaminan hari tua. Dari dulu mereka itu mau pakai uang JHT aja. Itu tabungan buruh. Kalau itu mau bikin permen yang baru, bahwa JHT nggak bisa diambil setelah PHK, tapi bisa diambilnya nanti setelah masa pensiun. Alhamdulillah, Bapak Presiden Jokowi mengabulkan tuntutan kita. Sekarang masuk undang-undang PSK, kecolongan. Habis ini kita awal tahun Partai Buruh dan organisasi buruh lawan lagi itu. Ada istilah akun utama, akun tambahan. Akun utama nggak boleh diambil.
Akun tambahan boleh, tapi jumlahnya lebih kecil. Loh, kalau akun tambahan nanti cuma 30% dari total uang JHT kita, tabungan kita, berarti 70% nggak bisa diambil. Enak aja. Uang kita, duit kita yang nabung, tak perlu minta. Atas nama siapa Anda bikin undang-undang PPSK itu? Kita nggak pernah minta. Itulah saudara, produk undang-undang mencerminkan kebijakannya. Liberal dan kapitalis. Nggak ada penyeimbang. Oleh karena itu saudara, Partai Buruh dilahirkan, dibangkitkan kembali oleh kelas pekerja. Ya. Karena kelahiran daripada tadi Omnibus Law dan yang saya cerita tadi tentang ketimpangan. Saya minta pada seluruh jajaran Partai Buruh, pada kawan-kawan di seluruh tanah air, kita sekarang sudah lolos verifikasi baik administrasi dan faktual dan dinyatakan sah sebagai peserta pemilu. Melalui pidato politik Partai Buruh, sebagai Presiden Partai Buruh, saya mengeluarkan maklumat dan instruksi. Persiapkan dirimu, rebut kembali tentang hak-hak kelas pekerja. Kocok ulang dan tata ulang, bangun keseimbangan antara kepentingan kelas pemodal dan kelas pekerja, termasuk kalangan agama. Jangan kau menunduk. Luruskan pandanganmu, teguhkan hati dan pendirianmu, gerakkan dan ayunkan langkah kaki dan tanganmu. Kau teriakkan, kami kelas pekerja. We are the working. Kita berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Omong kosong diskusi tentang keadilan sosial tanpa jaminan. Tapi saya minta tetaplah rendah hati, jangan tinggi hati. Tetap percaya diri, jangan rendah diri. Bangun kembali Indonesia secara bersama-sama. Dan kita yakin, saya berkeyakinan, Partai Buruh telah menjadi peserta pemilu. Dan insya Allah kita akan masuk di parliamentary threshold, 4% dari suara sah nasional. Atau kursi 20 hingga 30 kursi. Ini adalah tentang jalan Tuhan. Tentang takdir Allah, tentang kehendak Tuhan, dan juga tentang Sang Hyang Widi yang memberikan berkatnya kepada Allah sesuai keyakinan kita. Kita sebagai manusia biasa hanya tidak bisa berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh, tidak menyerah. Sekali layar terkembang, pantang surut satu tindak ke belakang. Tapi kita percaya jalan Tuhan di atas segala-galanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu ayat yang saya kutip dari agama yang saya pahami. Dan saya yakin semua agama ada ajaran kita. Dalam setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Bahkan Tuhan 2 kali berkata, berfirman, wa inna ma'al usri yusra. Kamu nggak usah takut, la tahzan, kamu nggak usah bersedih, kamu nggak usah mundur satu tapak pun. Kamu luruskan pandanganmu, kata Tuhan. Kamu teguhkan pendirianmu, hati dan pikiranmu. Ayunkan langkah kaki dan tanganmu seirama sederap, bahwa di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini boleh jadi orang memandang rendah Partai Buruh. Boleh jadi orang memandang sebelah mata Partai Buruh. Tapi saya udah keliling dunia, saudara. Percaya dengan izin Tuhan. Dengan takdir Allah. Dengan kehendak Sang Hyang Widi sesuai keyakinan kita masing-masing. Partai kelas pekerja. Apakah itu Partai Buruh? Apa itu Partai Sosial Demokrat? Apakah itu Partai Sosialis Pekerja di Amerika Latin? Pasti dia akan masuk parlemen. Pemilu kedua dia akan masuk di papan tengah. Dan pemilu ketiga, Presiden Republik Indonesia berasal dari Partai Buruh. Isyhadu, kau persaksikan itu dengan sehebat. Hari ini kita akan masuk dulu ke parlemen dengan berbagai bantuan dan simpati dari seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bermusuhan dengan orang kaya. Kita tidak berhadapan-hadapan dengan pemilik modal. Kita tidak ingin saling menghancurkan atau meniadakan. Kita hanya bicara tentang keadilan. Kita hanya bicara tentang kesejahteraan. Kita bicara tentang keseimbangan. Parlemen harus ada keseimbangan antara kepentingan modal, kepentingan kelompok-kelompok agamawan, dan kepentingan kelas pekerja. Kita akan bikin di dalam politik anggaran, kebijakan-kebijakan, pengawasan-pengawasan
menjadi seimbang secara konstitusional, tidak hanya turun ke jalan dalam bentuk demonstrasi. Itulah mengapa Partai Buruh memilih jalan bahwa tujuan Partai Buruh dengan ideologi Pancasila, tumpu sila kedua dan sila kelima, kami menyebutnya di Partai Buruh adalah negara kesejahteraan, atau lebih mudahnya Partai Buruh menyebutnya negara sejahtera, welfare state. Apa itu welfare state? Ada 3 prinsip yang ingin ditawarkan oleh Partai Buruh dan dikerjakan dan akan dibangun dan akan diimplementasikan dalam kerja-kerja politik dan kerja-kerja konstitusional. Prinsip pertama, kesetaraan kesempatan. Bahasa sederhananya, kau boleh kaya, jangan miskinkan kami. Yang kedua, distribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa bentuk nyata daripada prinsip yang kedua, distribusi kekayaan yang adil dan merata? Pro subsidi, pro jaminan sosial. Pro subsidi artinya Partai Buruh anti impor. Kita boleh berdebat. Kau boleh bikin retorika, narasi-narasi partai kanan sana bahwa impor untuk menjaga ketahanan pangan, bahwa impor untuk menjaga supaya rakyat tidak kelaparan. Kau bangun narasi itu. Kami akan bangun narasi bahwa impor telah menghancurkan kehidupan petani, bahwa impor adalah tentang persoalan rente, mencari komisi dari selisih harga. Bahkan Bank Dunia menyatakan harga beras di Indonesia paling mahal di dunia. Padahal negeri agraris pernah menjadi swasembada pangan, bahkan FAO, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan penghargaan kepada Indonesia, pernah menjadi pemasok swasembada pangan. Kenapa Indonesia kalah dengan Vietnam? Indonesia kalah dengan Thailand tentang persoalan beras. Pro subsidi, itulah distribusi, prinsip distribusi kekayaan yang adil dan merata. Distribusi kekayaan adil dan merata, prinsip tersebut juga menjadi kebijakan Partai Buruh adalah pro jaminan sosial. Kau boleh ambil untuk biaya infrastruktur dan politik anggaran APBN dan APBD. Kau boleh ambil untuk kepentingan konstituenmu. Kau boleh ambil untuk kepentingan kelompok-kelompokmu. Partai Buruh hanya satu dalam politik anggaran APBN dan APBD, dalam pembahasan anggaran, yaitu jaminan sosial. Bagi kami sederhana, kelas pemodal, kelas pengusaha, mengambil kekayaan negara itu dengan bisnis. Boleh nggak? Boleh. Kita butuh partner pengusaha untuk membangun ekonomi. Dunia usaha dijaga. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi sekarang ini. Kita apresiasi. Tapi secara bersamaan, Partai Buruh akan menjaga keseimbangan di parlemen. Caranya adalah jaminan sosial. Itulah cara rakyat kelas menengah bawah, kelompok kelas pekerja, mengambil kekayaan negara. Yang udah ada 5, itu perjuangan serikat buruh loh. Jangan salah, itu perjuangan serikat buruh, serikat petani. Yang disebut jaminan sosial itu kelas pekerja. Kalau ada kecelakaan kerja, negara dan pengusaha bayar. Kalau ada kematian kan sekarang mahal. Biaya pemakaman, biaya tahlil, biaya sanak saudara, handai tolan. Kadang-kadang gara-gara ada orang meninggal makin susah orang yang meninggal. Utang, nggak bisa, negara bayar. Jaminan kematian. Yang udah kita perjuangkan juga jaminan hari tua. Jangan diambil ke tabungan rakyat. Kita yang nabung, duit kita sendiri, kamu diambil. Entah apa yang mau dipergunakan dalam undang-undang PPSK ini. Kita akan lawan itu. Kita juga udah berjuang jaminan pensiun. Dulu nggak ada pensiun. Perjuangan KAJS 2010 sampai 2012 yang dimotori oleh kelas pekerja membuat undang-undang BPJS jadi lahir. Tentu didahului oleh Ibu Megawati yang mengesahkan undang-undang SJSN dan akhirnya Presiden SBY mengesahkan undang-undang BPJS. Tapi itu ada perjuangan kelas. Kami turun ke jalan. Demo-demo kami gelar. Ancaman PHK dan pembunuhan kami hadapi. Konsolidasi kita lakukan. Itulah perjuangan kelas. Nanti kalau Partai Buruh masuk ke parlemen, insya Allah atas kehendak Tuhan, dengan takdir Allah, dengan berkat Sang Hyang Widi sesuai keyakinan kita masing-masing, kami akan perkuatkan jaminan kesehatan. Dulu orang ditolak berobat di rumah sakit karena miskin, mati seperti binatang di ujung gang, seperti anjing mati. Anjing mati itu nggak ada yang nengok. Dulu begitulah orang miskin. Alhamdulillah sekarang BPJS sudah terjadi.
Nggak mungkin BPJS gratis. Jangan berlebihan kalau ada partai politik bilang gratis. Masa orang kaya gratis, enak aja. Yang kita perjuangkan adalah menambah anggaran melalui APBN agar BPJS itu bagi orang miskin dan tidak mampu dibayar oleh negara seluruhnya. Jumlahnya diperluas. Bukan gratis, yang kaya tetap bayar iuran, bahkan cost sharing. Dulu orang berobat, orang kaya ke Mount Elizabeth di Singapura, ke rumah sakit di Johor, di Sydney. Sekarang mereka kan ada BPJS, berobat di RSPAD, berobat di RSCM, bayar cuma 125.000, kateter lah, cuci darah lah. Saya bukan anti orang kaya. Partai Buruh tidak anti orang kaya. Ini tentang keadilan. Akibatnya dana yang untuk orang miskin tidak mampu tersedot di 5 penyakit yang paling besar. Dan itu diderita kebetulan oleh orang-orang kaya. Makanya mereka cost sharing. Iuran diperbesar. Yang miskin, mendekati miskin, buruh kontrak, buruh outsourcing, petani, nelayan, mama-mama ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur, supir ojek, pedagang warteg, supir angkot, itu yang harus ditambah jumlahnya. Jangan bluffing. Kami yang berjuang BPJS. Gak usah partai tertentu bluffing BPJS gratis. Nggak ada. Nggak mungkin. Di seluruh dunia nggak ada. Nggak ada seluruh dunia BPJS gratis. Yang ada orang kaya membayar iuran lebih besar. Orang miskin tidak mampu. Termasuk kelas pekerja. Itu dibayari oleh negara. Melalui apa? Pajak. Kami akan minta nanti kenaikan pajak atau cukai rokok. Cukai rokok itu 20 triliun. Taruh aja buat orang miskin. Jadi nggak ada yang gratis. Tetap negara yang bayar. Bagi buruh yang bekerja, nol aja semua bayar pengusaha. Buat apa bayar 1%? Itu akan diperjuangkan oleh partai buruh. Nol. Pengusaha bayar semua 5%. Udah ada 5 jaminan sosial lagi sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil dan merata. 1 jaminan makanan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Haram hukumnya orang miskin di negeri yang kaya, nomor 7 di dunia. Bentuknya apa? Partai Buruh. Partai Buruh. Dalam pidato politik saya, kami berazam, begitu masuk parlemen, kami akan fight jaminan makanan. Tapi jaminan sosial, bukan BLT, bukan bansos. Itu namanya social assistant, bantuan sosial. Bedanya dengan jaminan sosial, dia seumur hidup. Karena harus dianggarkan oleh APBN. Ini yang kelompok menengah atas ini nggak mau. Karena APBN akan kesedot untuk kesejahteraan. Partai Buruh akan berjuang di situ. Itu yang tadi ketimpangan. Kalau jaminan sosial ada, maka antara orang kaya dan miskin berkurang. Karena di kelompok bawah ini menengah bawah, yang orang kaya silahkan. Yang mau punya apartemen silahkan. Yang bisnisnya maju silahkan. Kita setuju. Tapi di kelompok bawah ini dilindungi. Bentuknya apa? Pro subsidi dan jaminan sosial. Itu yang partai politik nggak ada. Partai Buruh akan berjuang di situ. Saudara-saudara sebangsa setanah air di seluruh penjuru negeri. Mungkin cara saya, inilah cara saya karena buruh. Saya bukan politisi. Saya ini buruh. Begini cara saya untuk nanti membangun bersama kawan-kawan pengurus partai buruh. Ya, jadi jaminan makanan. Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per orang per bulan seumur hidup. Apa yang salah? Kita mau kasih makan orang miskin. Apa bangkrut ini negeri? Katakanlah 500.000 cukuplah beli lauk pauk sederhana, beli beras. Nanti modelnya ATM. Setiap bulan, ibu jamu gendong, tukang beca, buruh outsourcing, buruh yang ter-PHK, buruh perempuan yang ter-PHK, petani miskin, nelayan miskin, buruh migran, 500.000 sampai 1 juta. Kalau 500.000 kali orang miskin dan mendekati miskin sekitar 27,7 juta orang. Bulatkan 30 juta orang. 30 juta orang kali 500.000 cuma 15 triliun per bulan. 15 triliun kali 12 bulan dalam 1 tahun 180 triliun, kecil. APBN kita hampir 2.500 triliun. 2024 diperkirakan APBN kita tembus 3.000 triliun lebih. Apa yang salah? 180 triliun kita kasih mahal. Yang dikorupsi itu anggaran-anggaran berapa? Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo memprediksi 30%.
Kalau 3.000, 30% dari 900 triliun APBN itu tercecer di korupsi. Tapi cuma 180 triliun kita kasih rakyat, apa yang Pak? Partai Buruh akan baik. All out. Yang kedua, kita perjuangan jaminan sosial, jaminan perumahan. PNS, TNI, Polri, buruh swasta, orang-orang miskin begitu pensiun nggak punya rumah. Dulu, zaman dulu, tahun 80, 90, tahun 90-an, saya ingat benar, mertua saya misal pensiunan tentara, begitu dia pensiun udah ada rumah. Di Pondok Kopi, Perumnas 1, Perumnas 2, di Bekasi, di macam-macam. Sekarang begitu pensiun, jangan kan punya rumah, yang ada penyakit asma. Ya kecapean kerja, rumah kagak ada, anak belum bisa kerja, baru lulus SMA. Di mana negara? Partai Buruh akan memperjuangkan negara. Hei anak milenial, wahai anakmu, anak milenial dan Gen Z, ingatlah betapa susahnya ibu bapakmu menyekolahkanmu. Jangan kau ulangi nasibnya. Bergabunglah bersama Partai Buruh. Silakan main selfie, silakan main gadget, silakan main semua teknologi-teknologi yang dikuasai. Ingat ibu bapakmu, anak-anak milenial dan Gen Z. Jangan terulang nasib. Bantulah partai. Bergabunglah dengan Partai Buruh. Kita berjuang. Tidak akan terulang nasib ibu bapakmu yang nggak punya rumah. Seperti kamu nanti yang akan punya anak. Yang ketiga, jaminan pendidikan. Nggak ada kuliah gratis. Enak aja. Seluruh dunia nggak ada kuliah gratis. Orang kaya tetap bayar. Orang miskin dan tidak mampu, anak-anak buruh, petani, nelayan, dan pekerja migran, PRT, miskin kota, itu yang kita gratiskan kuliahnya. Wajib belajar sampai 15 tahun, buta huruf harus 0%. Dan nanti kita kuliahkan di Sorbonne, Prancis, di MIT, Harvard, di Amerika, Nanyang University, Singapura, Sydney University di Australia. Apa yang salah anak buruh dan petani sekolah di sana? Hanya masalah kesempatan. Kita minta 10% dari total orang-orang yang kuliah pada waktunya, setiap tahunnya, itu dari anak buruh dan petani. Nelayan, miskin kota, dan kelas pekerja lain. Jadi anak supir angkot berubah nasib bapaknya supaya dia bisa sekolah. Jaminan pendidikan. Yang keempat, jaminan air bersih. Di Jakarta Utara, ibu kota negara, 1 liter air bersih lebih mahal dari 1 liter bensin. Negara macam apa ini? Kita akan bikin sentra-sentra air bersih. Di NTT, di Indonesia Timur, di Jakarta, di daerah-daerah yang gersang. Gratis. Yang kelima, jaminan pengangguran. Jaminan sosial yang kelima adalah jaminan pengangguran. Saat kita bekerja, kita bayar pajak. Saat kita tidak bekerja, negara bayar. Enak aja. Namanya jaminan pengangguran. Ada nggak mungkin Pak? Seluruh dunia ada. Saya kan high legal governing body. Partai Buruh akan bicara. Ada partai lain yang bicara. Nanti kalau Partai Buruh masuk parlemen dengan izin Tuhan, pada bulan November, Desember, seluruh ruang-ruang parlemen di kabupaten kota DPRD, di provinsi DPRD provinsi, dan di DPR RI akan bicara upah. Ada partai yang bicara upah. Partai Buruh akan bicara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sahabat seperjuangan Partai Buruh di seluruh pelosok negeri, simpatisan Partai Buruh, kawan-kawan kelas pekerja yang menonton pidato politik ini, sekali lagi, marilah kita bergandengan tangan, bangun persatuan kelas, bergandengan tangan untuk berebut kekuasaan, dan pastikan 14 Februari maksud saya, 14 Februari 2024, pilihlah partai. Kita akan kerjakan secara bersama-sama. Saya yakin bila Allah berkehendak dengan takdir, bila Tuhan telah memberikan jalannya, bila Sang Yahweh telah memberkatinya, sesuai keyakinan dan doa kita masing-masing, Partai Buruh akan lolos dalam parlementer. Ada 5 perbedaan Partai Buruh dengan partai yang telah ada. 1, Partai Buruh captive market. Udah kita ngerjain buruh aja. Buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, pekerja informal, pelaku MLM, UMKM, koperasi, itu aja yang kita kerjain. Captive market. Yang kedua, kita ada segmented issue. Partai Buruh itu yang ngomongin tadi, ngomongin PHK, ngomongin upah di parlemen. Sekarang ada nggak? Nggak. Yang digusur di Pancoran, parlemen nggak bergerak. Tanah dirampas, tanah rakyat, petani-petani di Pasaman Barat,
di Sumatera Barat yang ada di penjara. Petani-petani di Kerawang ingin mengambil tanahnya berhadapan dengan korporasi perusahaan besar. Kecuali negara kita bisa terima. Ini orang-orang kaya kok. Dan ambil aja tanah rakyat yang ada di penjara. Nelayan-nelayan yang tangkapan ikannya dengan sekarang musim ombak. Ada yang pikirin. Partai buruh akan menyuarakan itu di Papua. Itu yang namanya segmented issue. Yang ketiga, daily working party. Partai ini adalah bekerja harian. Kita biasa bicara PHK, nolongin orang yang di PHK, nolongin orang yang nggak dapat pesangon, nolongin tanahnya yang dirampas, nolongin yang miskin kota itu di Kampung Bayam, di Kampung Akuarium, kawan-kawan UPC membantu perempuan, teman-teman perempuan membantu yang terjadi kekerasan di tempat kerja atau kekerasan di rumah tangga, seksual harassment, hak upahnya nggak dibayar, kita udah biasa. Orang cuti hamil begitu masuk dipecat, daily working party. Tuh ciri yang keempat. Ciri yang ketiga, ciri yang keempat kita iuran, nggak ada cukong. Partai buruh bukan kota daulat uang, partai buruh bukan partai daulat uang, partai buruh bukan partai dinasti. Partai buruh adalah kelompok partai kelas pekerja. Kita pakai iuran, periksa, ada uang yang kita tebar untuk lolos verifikasi. Kita sistem iuran. Dan itu sudah berjalan. Dan yang terakhir, ciri partai buruh adalah yang kelima, untuk kalangan milenial dan generasi Z. Itu kan anak buruh juga. Kamu tahu, buruh itu jumlahnya 56,4 juta. Berarti anak kita, kalau minimal satu orang, punya 56,4 juta. Emangnya milenial dan Gen Z itu robot? Emang itu orang-orang kaya? Namanya doang milenial, generasi Z. Itu anak kita. Saya serukan melalui pidato politik ini kepada kamu kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, buruh migran, PRT, miskin kota, buruh informal, disabilitas, ibu-ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur, olahragawan, seniman, supir-supir, tukang ojek, ajak anakmu untuk memilih partai buruh supaya nasibnya tidak seperti kamu atau seperti kita. Gerakan anak-anak milenial dan generasi Z. Gunakan gadgetnya untuk mengkampanyekan partai. Itu yang saya inginkan. Dan saya ingin menutup pertemuan pada hari ini. Apa yang kita raih partai buruh pada 2023 menuju 2024. 14 Februari 2024 adalah pemilu. Kau sambutlah dengan sukacita. Bergembira. Sudah ada partaimu, rumahmu. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Partai buruh adalah rumahmu. Gak usah pikirin yang lain. Yang lain udah bikin partainya. Ngapain ikut-ikut? Kembali, go back home. Balik kandang. Rumah kita sendiri. Tuhan akan menentukan jalannya untuk kita semua. Bekerja keras. Turun. 3. Propaganda, konsolidasi, satu. Satu itu salam satu pintu. Hanya partai buruh yang punya konsep salam satu pintu. Ketok pintu, salaman, minta tolong. Bergabunglah kembali ke rumah sendiri. Propaganda, terus bicarakan partai buruh. Rumah-rumahmu pasang bendera partai buruh. Pasang spanduk. Dari mana Bung Iqbal duitnya? Bayar sendiri. Kalau kamu minta uang sama orang lain, kamu mau. Kalau kamu minta uang cukup yang menguasai partai kamu. Mau? Sama aja bohong kita bikin partai buruh. Bayar sendiri. Beli spanduk, bayar sendiri. Patungan. Misal ada 1 juta kebutuhan beli spanduk dan bendera. 1 juta rupiah. Ada 10 orang. Atau ada 100 orang. Cuma 10.000. Tapi kalau sendiri memang berat. Inilah partai kelas. Ya. Oleh karena itu, persiapkan dirimu. Propaganda. Yang kedua, konsolidasi. Pabrik-pabrik konsolidasi. Sawah-sawah konsolidasi. Tempat pelelangan-pelelangan ini kan konsolidasi. Miskin kota di rumah-rumah RW, RT konsolidasi. Yang perempuan-perempuan konsolidasi. Buruh-buruh migran di tempat-tempat pertemuan. Bisa di Taman Victoria, Hong Kong.
atau di Johor, di Malaysia yang buru-buru. Migrannya banyak, konsolidasi. Tiada hari tanpa konsolidasi. Setiap dirimu adalah alat propaganda partai. Setiap dirimu adalah corong partai untuk memberi kemenangan. Karena kita nggak punya uang. Tapi uang bukan tidak bisa kita cari. Kalau kita iuran, kita patungan, bisa. Lula da Silva menang jadi presiden Peru yang keempat kalinya. Ketiga kalinya. Setelah 2 periode, 3 periode. Diputus dengan Dilma Rousseff. 1 periode setengah. Pedro Castillo di Peru. Orang miskin bisa jadi presiden Peru. Bori, mahasiswa miskin bisa jadi presiden Chili. Anthony Albanese di Australia. Tahun depan pemilu Inggris, partai buruh akan menang. Norwegia dan Finlandia, partai buruh menang. Amerika bahkan sekarang ini Partai Demokrat itu partai buruh didukung oleh AFL-CIO, Konfederasi Serikat Buruhnya Amerika. Hari ini, insya Allah kita nggak usah menang secara total. Saya minta seluruh jajaran partai, seluruh simpatisan partai, seluruh kelas pekerja bergabunglah, bersatulah, teguhkan hati, pantang surut mundur ke belakang, menangkan partai buruh di dalam pemilu 14 Februari 2024. Propaganda, konsolidasi, salam satu pintu. Jangan malu. Hai ibu, kami dari Partai Buruh. Suami ibu adalah buruh. Kami ingin berjuang yang tadi saya sebut, jaminan sosial. Yang kata sebut, land reform. Yang tadi saya sebut, untuk memberikan upah yang layak. Maulah. Jangan malas. Target Partai Buruh 4% dari suara sah nasional. Suara sah nasional pemilu 2019 sekitar 139 juta lebih. Katakanlah 140 juta suara sah nasional. 4% berarti 5,6 juta. Target Partai Buruh 6 sampai 7 juta. 5 basis provinsi yang akan kita perjuangkan. 1, Jawa Barat, basis Partai Buruh 2 juta suara. Ada 9 kursi DPR RI yang saya minta. Kalau 9 kursi DPR RI, provinsi itu pasti bisa dapat 7. Jawa Barat. Kabupaten kota ada yang 8, ada yang minimal 3 sampai 8 kursi. Ayo, kaum yang tertindas, kaum yang telah dimiskinkan, kaum yang selalu dipanggil ketika pemilu, ditinggal ketika pemilu selesai, dan ditindas dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada kesejahteraan, kepada orang-orang kecil. Hanya dikasih remeh-temeh, BLT, charity, bantuan sosial, no. Karena kita yang menentukan apa yang kita mau. Pro subsidi, pro jaminan sosial, pro upah layak, anti outsourcing, land reform, reforma agraria, kedaulatan pangan, anti impor, bukan hanya lip service. 20 kursi sampai 30 kursi di DPR RI. 5% sampai 10% DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dari total kursi yang tersedia. 10, saya ulangi, 10 wali kota dan bupati kita akan rebut atau wakil. 10. Antara lain Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Batam, Pasuruan, Depok, Papua Tengah. 2 gubernur. Partai Buruh menargetkan 2 gubernur menang. Partai Buruh yang akan maju. 2 gubernur. Nggak apa-apa kita dibully, dihina. Dulu juga para nabi dibully dan dihina untuk menebarkan risalah. Kita ini apalah arti kita? Hanya makhluk Tuhan biasa. Tapi kita punya cita-cita dan ikhtiar. Tuhan pasti memberikan jalan. Menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh kata Tuhan, maka akan aku beri kemenangan dan kegemilangan. Itu janji Tuhan dalam hadis kunci. Saya yakin agama manapun mengajarkan itu. Tentang bagaimana Sang Hyang Widi memberikan berkat alam. Tuhan memberikan jalan kemudahan. Allah memberikan takdir sesuai keyakinan kita. Ya, itulah yang akan kita capai di dalam perjuangan Partai Buruh nanti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kelas pekerja di seluruh Indonesia. Akhirnya saya ingin mengakhiri pidato politik Partai Buruh dan apa yang saya sampaikan secara gamblang terbuka pada seluruh rakyat Indonesia, pada seluruh kelas pekerja,
konstituen partai buruh, working class, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh informal, abang beca, ojol, opang, supir angkot, supir bis, supir truk trailer, pedagang kaki lima, pelaku MLM, UMKM, pedagang warteg, pedagang warung nasi, pedagang warung padang, disabilitas, ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, pedagang kaki lima, seniman dan olahragawan yang sudah pensiun yang tidak diperhatikan, anak-anak milenial dan generasi Z, rakyat jelata di seluruh Indonesia, bergabunglah dengan Partai Buruh. Kita kocok ulang, kita tata ulang negeri ini untuk menjaga keseimbangan secara konstitusional. Tanpa harus bermusuhan, tanpa harus berkonflik dengan kelas pemodal. Tapi kita akan milita, fighting of the spirit. Sekali layar terkembang, pantang surut untuk tindak ke belakang, rawai-rawai rangkat, malang-malang kutu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akhirnya saya ingin mengutip yang berulang-ulang saya kutip apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Agus Salim, salah satu tokoh buruh yang dididik oleh Hos Cokro Aminoto, Bapak Bangsa, Raja Jawa tanpa mahkota. Kiai Haji Agus Salim mengatakan, Leiden is legend. Setiap pemimpin memilih jalan untuk menderita. Pada seluruh kader Partai Buruh, dimanapun kamu berada di pelosok negeri, di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 6.226 kecamatan, 826.000 kader-kader Partai Buruh. Leiden is legend. Persiapkan dirimu. Setiap pemimpin memilih jalan untuk menderita. Kalau kau ingin kaya, jangan berada di partai ini. Tapi kalau kau ingin sejahtera, bersama-sama membangun kesejahteraan negara sejahtera, bergabunglah dan terus bekerja bersama partai. Panglima Besar Sudirman mengatakan, rakyat tidak boleh menderita. Pemimpin harus siap. Persiapkan hati dan pikiran. Persiapkan segala tindakan. Bahwa kita akan memilih jalan menderita. Tapi nanti pada 2034, rakyat akan memutuskan. Kelas pekerja akan memutuskan. Presiden Republik Indonesia berasal dari Partai Buruh memimpin negeri yang kita cintai. Saudara-saudara sebangsa setanah air, sahabat seperjuangan, kelas pekerja di seluruh Indonesia, termasuk anak-anak milenial dan generasi Z yang ada di tanah air. Kamu adalah anak dari ibu bapakmu yang buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja. Jangan kau ulangi nasib ibu bapakmu yang mungkin menderita dan membesarkan kamu dan menyekolahkan kamu. Bergabunglah, karena di sini rumah. Kau boleh menghadapi masa remaja. Kau boleh mencari sesuatu tentang jati dirimu. Tapi jangan lupa akarmu adalah anak dari ibu bapak yang telah teraniaya, yang telah disingkirkan di dalam sebuah kebijakan negara atau state policy. Revolusi industri 4.0 telah berada di hadapan kita. Digital ekonomi, lapangan pekerja yang makin menyempit. Ada 225 juta orang akan kehilangan pekerjaan, kata McKinsey Global Institute. Atau di Indonesia akan ada kehilangan 47 juta orang menganggur akibat terjadi perubahan-perubahan model jenis pekerjaan. Kau jangan takut, karena Partai Buruh bersama kamu anak milenial dan generasi Z akan memberikan perlindungan. Jangan sampai di PHK seenaknya. Coba Anda lihat perusahaan digital PHK seenaknya, pesangon nggak ada. Kita akan bekerja bersama. Rakyat tidak boleh menderita. Pemimpin harus siap menderita. Pemimpin Partai Buruh harus siap menderita untuk rakyat. Saudara, sebangsa setanah air, sahabat seperjuangan di pelosok negeri, seluruh penjuru tanah air Indonesia yang kita cintai. Indonesia tanah air, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu puja bangsa
di tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Cinta, di mana tanah kita, di mana beta. Cintailah Indonesia sebagaimana kita mencintai tentang diri kita. Sampai jumpa, saudara. Semoga Partai Buruh diridhoi perjuangannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan diberikan jalan takdir kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkati secara alam oleh Sang Hyang Widi sesuai doa dan keyakinan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kebenaran datangnya dari Tuhan, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Saya Iqbal, Presiden Partai Buruh, mewakili Partai Buruh. Partai Buruh telah bekerja. Partai Buruh. Partai Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi. Sesuai doa keyakinan kita. Terima kasih, saudara.